Jadi saya buka pelan-pelan, saya buka. Ada 1, 2, 3, 4 papan yang menutupi itu. Itu saya buka. Begitu saya buka itu, jadi mayat tadi itu dalam keadaan telentang. Terus ada lagi, apa Pak? Mulai malam ini kamu pasti diikutinnya. Maksudnya Pak? Kamu akan sering didatangin pocong yang perempuan itu. Nah, saya tidur itu saya mimpi. Jadi dalam mimpi saya itu saya didatangi perempuan. Ada sesuatu yang dia ucapkan itu yang sampai sekarang itu saya kapan ingat itu saya mulai agak takut gitu kan. Bang, balikkan bang tali pocong saya. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat-sahabat juga bisa menfollow akun Instagram saya rio.wijaya91 karena di Instagram saya sering melakukan live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini saya meminta langsung seorang narasumber, Bang Raden Sulaiman, yang di video sebelumnya sudah menceritakan berbagai pengalaman yang beliau alami, pengalaman-pengalaman misteri terkait ilmu hitam. Dan di video kali ini saya akan meminta Bang Raden Sulaiman untuk menceritakan pengalamannya ketika dia memegang tali pocong perawan, yang mana kisah ini sudah banyak di-request oleh sahabat-sahabat semua. Jadi kita minta langsung saja Bang Raden Sulaiman untuk menceritakan pengalaman misterinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sahabat kisah sebuah misteri. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan kisah perjalanan hidup saya sebelum saya hijrah. Jadi kisah ini berawal di tahun 2004, akhir 2004. Pada saat itu saya kembali ke Jakarta, ke tempat orang tua. Nah, di sana saya bertemu dengan teman lama lah, teman waktu zaman saya mondok. Saya pernah mondok di pondok pesantren. Nah, di sana saya bercerita kepada teman itu, saya pengen mendalami lagi ilmu tentang ilmu hitam, ilmu kekuatan lah gitu, ibaratnya kalau ilmu kebal atau yang ya sejenis itulah. Nah, kebetulan sekali teman saya itu punya kenalan, tapi mungkin agak jauh kata gitu kan. Oh, boleh kalau gitu. Nah, dari situ kita mulai perjalanan. Dari Jakarta kita berangkat, tapi dia nggak kasih tahu kemana perjalanan itu. Nah, di pertengahan perjalanan dia bercerita, kita mungkin akan ke Banten kata gitu kan, di daerah Serang gitu kan, daerah Serang Banten. Nanti kamu saya kenali dengan guru saya kata gitu. Kebetulan apa yang kamu cari itu kayaknya pas lah dengan orangnya gitu kan. Nah, berjalanlah kita kan, mulai jalan. Nah, sampailah kita ke suatu tempat, suatu daerah, ya kita sebut aja daerah itu Serang Banten lah, daerah Banten gitu kan.
Nah di situ saya masuk, ketemulah sama gurunya dia tadi ya. Kita sebut aja Pak Puun namanya kan. Nah begitu masuk ya kita kenalan kan. Teman saya tadi ngobrol, Pak ini teman saya lama gitu kan, teman waktu mondok dulu di Tangerang kata gitu. Dia pengen belajar ilmu inilah, ilmu hitam lah, mau hitam mau apalah gitu kan. Dia mau pengen kebal gitu kan, pengen sakti gitu kan. Nah memang ya kalau kita lihat dari penampilan bapak itu memang wajahnya ya gimana gitu, orang dukun lah gitu kan. Ternyata bapak itu memang di daerah situ memang terkenal gitu kan. Dukun kalau bahasa kita Jambi itu semua mau gitu kan. Santet mau, apa aja mau gitu kan. Wah ini kayaknya pas lah gitu kan. Orangnya pas gitu yang tempat kita datangi itu kan. Nah di situ bapak itu boleh bertanya kan, kamu datang ke sini mau apa? Ya saya jawab aja kan, begini Pak, saya pengen sekali punya ilmu kebal. Kebal apa gitu kan? Kebal itu banyak macamnya. Ada kebal senjata tajam kata gitu kan. Ada peluru juga punya kata gitu kan. Ya kalau bisa Pak, dua-duanya Pak. Boleh kalau gitu. Tapi kamu harus menetap di sini. Berapa harus prosesnya lama gitu Pak? Oh nggak terlalu lama kata gitu. Kamu cukup butuh waktu itu sekitar 21 hari lah kata gitu. Buat bisa gitu kan. Oh kalau gitu ya lah Pak. Saya bilang siap. Tapi dia bilang setiap yang sudah kesini, dia bilang gitu kan, dengan kamu harus punya tekad yang bulat. Ibaratnya jangan setengah-setengah gitu kan. Kamu harus yakin gitu kan. Apa yang bakal, ibaratnya apa yang kamu buat itu kamu yakini gitu kan. Harus jadi gitu kan. Saya bilang ya udahlah Pak, saya yakin Pak. Saya juga pasrah aja lah bilang gitu kan. Namanya saya kepengin gitu kan. Nah setelah itu teman saya pamit gitu kan. Ya udah kalau gitu kamu di sini aja kata gitu kan. Kata teman saya kan. Dia pulang ke Jakarta. Saya waktu itu saya ya udah saya tinggal lah, saya bawa pakaian lah, bekal-bekalnya ada gitu kan, saya bawa. Nah kalau gitu kamu istirahat aja, malam kita mulai cerita kata gitu kan. Saya istirahat, makan, habis itu mandi, makan, pas malam ngobrol sama bapak itu kan. Nah begini kata gitu kan, begini nak kata gitu kan. Sebenarnya kata gitu, apa yang kamu cari itu sudah bulat tekad kamu gitu, buat mendapatkannya dengan resikonya apa. Terus ya saya siap Pak dengan apa resikonya, dengan apa yang bakal terjadi nanti saya siap. Oh kalau begitu mulai sekarang kamu saya angkat jadi murid gitu kan. Nah di situ mulailah kita bercerita lah, saya sambil menggali lah tentang ilmu-ilmu hitam itu kan. Yang ilmu yang kalau sekarang itu nggak ada istilahnya, kalimat Allah itu nggak ada. Memang betul-betul ya dibilang syirik lah gitu kan. Ya malam itu mulailah kita bercerita, terus saya catat lah apa yang dikasih sama bapak itu kan. Terus mulai saya amalkan, terus dibawa sama dia mandi gitu kan. Saya dimandikan dengan mandi kembang gitu kan. Ibaratnya kata dia itu saya bersihkan dulu diri saya gitu kan. Ibaratnya biar ilmu itu cepat masuk gitu kan. Waktu berjalan, pas kita ibaratnya proses itu terus berjalan. Nah pada akhirnya itu pas 21 hari saya di sana, kemudian dia bilang ini kayaknya waktunya udah pas gitu kan. Sekarang kita coba apa yang kamu dapat itu saya coba gitu. Gimana Pak? Nah begini, nanti jam 1 malam kamu saya biarkan pergi berjalan sendirian. Nggak, ibaratnya saya jalan ke kayak hutan lah gitu kan, tapi nggak boleh bawa penerangan apapun. Nah di situ nanti baru kita
baru saya jelaskan. Bapak itu nggak ngasih penjelasan kita harus ngapain gitu kan, nggak ada. Jadi pas saya jalan, tiba-tiba dari belakang itu ada orang nyerang dengan membabi buta, dengan membawa senjata tajam itu seperti golok lah, gitu kan. Saya kaget kan, ada apa ini kan? Terus bapak itu ketawa. Oh, udah, sekarang kita pulang aja, gitu kan. Jadi pas pulang dicek sama dia, memang benar apa yang saya amalkan itu jadi. Jadi baju yang saya pakai itu robek, tapi sedikit pun kulit saya itu nggak kerasa, seperti kena sentuhan aja gitu kan. Padahal bapak itu nyerang saya itu dengan membabi buta. Nah, terus dia bilang, ini apa yang kamu kepingin, apa yang kamu mau itu udah dapat gitu. Sekarang kamu kebal dengan senjata tajam. Terus Pak, gimana lagi Pak kelanjutannya? Begini, untuk ngelengkapinya lagi, jadi gitu kan, untuk ngelengkapinya lagi agar kamu lebih ibaratnya lebih sakti lah, kalau bahasa kita kan, lebih sakti gitu kan. Ada satu syarat yang harus kamu kerjakan, harus kamu buat. Apa Pak? Tapi ingat, gitu, ini bukan sekedar persyaratan yang mudah, tapi memang betul-betul berat gitu, dengan ujiannya, dengan cobaannya kamu harus sanggup. Mau nggak kata gitu. Mulai saya berpikir kan, ini ibarat berjalan itu saya udah separuh jalan, mau ibaratnya saya melangkah itu kan udah setengah perjalanan saya. Saya pikir, ayo Pak, saya setuju lah Pak. Begini, ada satu syarat yang harus kamu penuhi untuk melengkapi ilmu yang saya ajarkan ini, yaitu kamu harus mendapatkan tali pocong perawan. Nah, di situ waktu bapak itu mengucapkan itu tadi, saya agak kaget gitu kan. Jadi gimana Pak? Gimana saya harus dapat benda seperti itu? Ada. Kalau memang itu ibaratnya ya kayak jodoh lah, ibaratnya jodoh untuk pelengkapnya itu kamu harus kamu jalani, harus kamu buat apa yang harus kamu lakukan. Terus gimana Pak? Begini katanya gitu. Jadi tali pocong itu nanti dijadikan jimat pelengkap dengan ilmu yang kamu amalkan sekarang. Jadi manfaat dari tali pocong itu kamu bisa kebal dari apa saja jenis senjata, mau senjata tajam, peluru kata gitu kan. Terus ada satu lagi, kamu bisa hilang, kamu bisa nggak kelihatan sama orang. Tapi di mana saya harus dapat itu Pak? Di mana saja? Mungkin kamu di sini, mungkin kamu belum tahu gitu kan, daerah sini, ataupun kamu belum mengenal daerah sini, ya mungkin bisa di mana nanti suatu saat gitu kan. Suatu saat mungkin kamu bisa bertemu, atau pas jodohnya kamu itu bisa terjadi gitu. Saya berpikir, kalau enggak saya buat, saya tanggung gitu kan. Oke lah Pak, kalau gitu saya setuju Pak. Nah, dia bercerita lagi kan, tali pocong perawan itu yaitu tali pocong seorang perempuan yang meninggal dalam keadaan perawan atau masih gadis, belum menikah gitu. Terus meninggalnya itu meninggal berdarah, dibunuh ataupun kecelakaan. Pokoknya yang penting dia meninggalnya itu mengenaskan lah, ibaratnya penasaran gitu kan. Nah, pas kejadian itu hari dan tanggalnya itu malam Jumat Kliwon. Pas malam Jumat Kliwon, nah begitu dia dikubur itu dia meninggalnya pagi, sorenya ataupun malamnya dia harus dikubur. Nah, tali pocong itulah yang harus kamu ambil. Mulai saya berpikir lagi kan, apa saya bisa gitu kan? Bisa, kata gitu. Kamu pasti bisa. Kalau memang jodohnya kamu pasti ketemu.
Soalnya, nah di situ dia mulai buka cerita lagi. Dia bercerita ada salah satu temannya yang pernah berhasil melakukan ritual itu, pernah berhasil, dan sampai sekarang pun ada orangnya. Dia juga bercerita bahwa temannya itu masih satu perguruan lah sama dia, ibaratnya dulu sama-sama belajar gitu kan. Dan orang itu terkenal juga kata gitu, dukun ilmu hitam juga. Nah, kalau memang kamu berminat, kamu bisa cari. Nah, di situ saya berpikir. Lama saya berpikir. Udahlah. Saya pikir lebih baik saya cobalah gitu kan. Boleh, Pak. Nah, jadi nanti tadi kan saya kasih alamat teman saya ini kebetulan dia tinggal di Sumatera, daerah Jambi. Nah, pas sekali Pak. Jadi si bapak ini tadi dia tuh nggak tahu bahwa saya ini orang Sumatera, orang Jambi. Dia tahu tuh saya dari Jakarta gitu kan. Nah di situ dia mulai, nah kan jalannya pun udah mulai kebuka di situ kan. Jalannya aja udah mulai kebuka. Teman saya itu asli orang Sumatera, orang Jambi. Dia tinggal di Jambi, alamatnya ada. Nanti saya kasih alamat, tolong kasihkan surat ini sama dia gitu kan. Ibaratnya nanti kalau udah kamu bertemu sama dia, kamu kasihkan ini, nanti dia akan tahu gitu. Ya nanti saya coba kontak lah kata gitu, ibaratnya kontak batin lah gitu kan. Mungkin kita cerita ini dia udah tahu gitu kan. Boleh Pak kalau gitu. Nah, malam itu dia ngasih alamat, nanti kata gitu kan, teman saya ini namanya Ahmad kata gitu kan. Ahmad, jadi dia itu punya ciri-ciri, dia punya tanda tompel, tanda lahir tuh di pipi kanannya itu tompel, tau nggak? Tompel itu tanda hitam, ya tanda hitam yang berbulu itu kan. Nah, setahu saya kata dia, kalau di daerahnya dia itu orang-orang kenal semua kata gitu. Kamu lebih gampang buat nyarinya. Begitu saya lihat alamatnya, oh ya ini Pak, kebetulan nggak terlalu jauh Pak dari tempat saya tinggal gitu kan. Mungkin nggak, kalau jodoh ketemu lah, saya bilang gitu. Ya kamu harus, gitu. Ini jalannya udah kebuka. Nah disitulah saya mulai berpikir kan, ini ibaratnya sekarang nih kan, saya mulai berpikir, begitu saya sudah sadar sekarang ini, saya pikir berarti emang jalan setan itu ada jalannya gitu kan. Memang dibukakan jalannya buat kita sesat gitu kan. Nah saya pulang ke Jakarta dulu, kebetulan saya pamit dulu kan dengan orang tua. Saya bilang saya mau pulang ke Jambi lah. Di Jambi kan masih ada nenek gitu kan, keluarga pun masih ada di Jambi. Saya pulang, kebetulan saya pulang ke Jambi. Sampai saya ke Jambi, saya tanyalah alamat ini kan. Saya masuk ke daerah itu, saya tanya ke warga. Nah kebetulan memang si Pak Ahmad ini memang terkenal, memang dukun. Begitu saya tanya itu ke salah satu warga kan, maaf Pak, saya pengen nanya nih Pak gitu kan. Mau nanya apa gitu kan. Bapak kenal dengan Pak Ahmad dukun, kita bilang gitu kan. Oh Pak Ahmad dukun gitu. Itu kalau di sini namanya Pak Ahmad hantu kata gitu. Wah saya kaget begitu dengar namanya itu, saya langsung wah kok dibilang hantu Pak. Ya orang-orang sini manggilnya itu Pak Ahmad hantu gitu. Ahmad antu kata gitu. Kalau orang-orang Jambi bilang Ahmad antu kata gitu. Oh gitu ya Pak. Maaf ya Pak, saya mau tanya lagi nih Pak. Mau tanya apa kata gitu. Dia punya ciri-ciri seperti tompel di wajah nggak Pak? Ya benar, nggak salah, benar. Kalau di sini yang namanya Pak Ahmad antu itu cuma satu Pak, itu dukun ya di sini kata gitu. Oh makasih Pak, ya nanti saya minta tolong sama anak saya minta antar kata gitu kan. Nanti kamu diantar sama anak saya. Ya saya pergilah kan. Pas saya pergi, memang posisi rumahnya itu agak terpencil lah ibaratnya. Dari pemukiman, dari rumah-rumah istilahnya rumah-rumah yang lain gitu kan, memang agak
misa gitu kan. Pas saya datang itu, kalau nggak salah datang itu udah malam, sekitar jam 9 jam 10 malam lah. Gitu datang, masuk, ketemulah sama Pak itu tadi ya, Pak Ahmad tadi. Terus saya bilang, Pak, saya nyampaikan pesan dari siapa gitu kan. Begini Pak, saya ini murid dari Pak Paun, saya bilang gitu kan, yang ada di Banten gitu. Oh, saya kenal itu, kata gitu. Saya kenal. Itu teman saya, kata gitu. Satu perguruan dulu waktu di Banten, kata gitu kan. Ada apa, kata gitu. Kamu mau bikin wapak, bikin jimat, kata gitu. Dia udah tahu. Kamu mau mencari tali pocong perawan, kata gitu. Saya kaget gitu kan. Sedangkan zaman itu kan komunikasi handphone itu nggak ada. Belum, ya ada tapi sebagian orang gitu kan. Di tahun 2004 itu kan. Jadi saya mulai berpikir ini orang memang ya ibaratnya orang pintar lah gitu kan. Kayaknya memang benar yang diceritakan Pak Un tadi kan, bahwa Pak Ahmad ini teman dia gitu kan. Terus dari warga pun saya sedikit mencari informasi kan tentang bapak ini, memang namanya aja Ahmad Hantu gitu kan. Wajahnya seram, memang gimana gitu kan, wajah orang ya pokoknya nggak bisa diceritain lah wajahnya, raut mukanya gimana gitu kan. Orang yang nggak pernah bersentuhan dengan air wudhu gitu kan, dengan kalimat Allah gitu kan. Jadi memang meyakinkan lah. Malam itu saya datang, saya dibilang, kamu nginap aja di sini, kita cerita apa aja yang yang kamu bisa ceritakan, yang kamu dapat dari Pak Un di Banten gitu. Ya saya bercerita lah, ya kan. Begini Pak, sebelum itu saya bilang saya pengen menyampaikan pesan dari Pak Un. Ada surat buat Bapak. Saya kasihkan surat, terus dibuka sama dia kan, dibuka dibaca. Ya udah, kata gitu. Saya udah tahu, kata gitu kan. Saya udah tahu lah apa tujuan kamu gitu kan. Nah jadi malam itu saya berceritalah, saya udah 21 hari berguru dengan Pak Un ya kan, tentang ilmu kebal. Nah di situ dia bercerita lagi, memang benar kata gitu. Ada salah satu jimat yang bisa buat kita hebat, bisa buat kita sakti itu ada. Cuma resikonya berat. Kamu harus banyak berpikir. Kalau memang punya niat dengan keyakinan, bisa, semua bisa terjadi gitu. Saya udah pernah berhasil dan sampai sekarang pun barang itu ada sama saya. Tapi bukan sembarang orang yang bisa ngelihat gitu kan. Kalau begitu gimana Pak caranya? Gampang. Setelah malam ini ketika 3 hari kemudian kamu datang ke sini. Kamu datang ke sini, nanti saya ceritakan semua. Oh gitu Pak. Kenapa nggak malam ini aja Pak? Malam ini kamu istirahat aja. Istirahat, besok pagi kamu pulang, 3 hari kamu datang. Kita ceritakan. Itu waktunya pas. Oh, oke lah Pak kalau begitu. Kalau begitu saya tunggulah 3 hari lagi gitu kan. Ya saya istirahat, pagi saya pulang. Tapi di pikiran saya itu udah yakin kan, udah kayaknya memang benar ini orangnya. Terus saya bulatkan lah, saya coba lah gitu kan. Saya kan orangnya penasaran gitu kan, palang tanggung lah, apapun terjadilah. Nah setelah 3 hari saya kembali, saya bertemu lagi dengan Pak Ahmad itu. Pak Ahmad malam juga posisinya, malam saya duduklah berdua. Kebetulan nggak ada orang di rumah itu kan, dia sebatang kara. Emang Pak Ahmad itu sebatang kara, istri nggak ada, anak nggak ada. Apa pengaruh ilmunya kali, nggak tahu. Pokoknya itu dibilang orang Pak Ahmad hantu. Rumahnya itu cuma lampu lentera itu yang minyak itu. Nah di situ dia ngobrol begini gitu. Untuk mendapatkan tali pocong itu bukan gampang.
Yang pertama kamu harus berani. Yang kedua kamu harus yakin. Nanti yang ketiga kamu harus seperti ada resiko. Risiko yang akan terjadi itu bakal terjadi gitu. Yang pertama, kamu akan didatangi terus oleh sosok pocong itu sampai berkali-kali itu kamu diganggu, terus diganggu. Tapi saya akan bantu agar ibaratnya gangguan itu tidak menyakitin kamu, cuma menakut-nakutin aja. Oh begitu Pak ya. Jadi apa saja Pak khasiatnya dari tali pocong itu? Oh kalau itu banyak, tergantung dari apa yang nanti yang akan saya buat gitu. Kamu maunya apa? Saya bilang yang saya tahu dari Pak Un itu Pak, katanya kebal dari senjata tajam, seperti ya senjata tajam, golok, parang, pisau atau apa. Terus sama peluru, saya bilang gitu kan, tahan tembak Pak. Oh gitu. Terus apa lagi gitu. Ya kalau keadaan terpaksa kita bisa hilang gitu. Oh iya benar. Jadi itu yang kamu mau? Benar? Ya boleh Pak, saya pengennya itu saja. Nah nanti tali pocong itu nanti kita jadikan jimat. Jadi tali pocong itu harus berada di tubuh kamu terus. Setelah kamu dapat, setelah kamu pakai, itu jangan sampai ibaratnya setelah kamu dapat nggak kamu pakai karena kamu takut gitu kan. Karena rasa takut itu bakal ada. Kamu akan sering didatangi sosok-sosok pocong itu. Kamu pasti diganggu. Dan ya nanti kamu bisa ngerasakan lah gimana. Aida Pak, saya berani Pak. Nah begini, tali pocong yang kita ambil ini itu tali pocong perawan yang masih gadis. Itu bisa jadi kecelakaan ataupun dibunuh gitu kan. Nggak boleh dia mati sakit atau apa, nggak boleh. Terus kalau bahasa Jambinya itu tanam sari mati sari, mati sari tanam sari. Maksudnya meninggal pagi, sore itu harus udah dikubur. Pas malam Jumat Kliwon. Nah, kamu mulailah cari informasi. Carilah kejadian atau apa orang yang meninggal itu dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi. Nah, begitu ketemu, nanti kamu kabari saya. Sekarang itulah yang syarat pertama dulu. Ibaratnya kamu cari dulu. Kalau sudah ketemu nanti kamu kabarin saya secepatnya. Ya tapi biasanya kan dia bilang gitu. Dulu saya juga gitu. Begitu saya pikir nggak mungkin ketemu kan. Itu hal yang mustahil. Itu hal mustahil. Tapi itulah tadi. Mistis itu memang tidak masuk dalam logika. Nggak masuk sama sekali dalam logika. Semua itu seperti apa ya? Seperti nggak nyata gitu. Mana ada lah, gitu kan? Tapi saya pribadi ini mengalaminya hal mistik itu. Nah, mulai saya pulang lah. Nah, mulai saat itu saya berjalan terus kemana, cari informasi gitu kan. Masuk kampung, keluar kampung, cari masuk kampung. 1 bulan dalam pencarian saya belum ketemu ya kan. 2 bulan dalam pencarian saya belum ketemu. Nah, di bulan ketiga itu memang itu tadi serba kebetulan. Semua itu sudah dalam itu tadi, dalam ruang lingkup setan. Dari mulai ketemunya dengan Pak Paun tadi, dengan Pak Mamat tadi, terus dengan kejadian ini, sama sekali dalam satu rangkaian cerita setan gitu kan, alur cerita setan. Nah di situ saya berjalan waktu saya ingat itu kejadian itu hari Kamis memang. Jadi saya jalan tiba-tiba pandang saya itu tertuju dengan satu rumah, kok rame gitu kan, ada apa ini gitu kan. Nah, saya coba iseng tanya gitu kan. Saya nggak tahu itu
hari Kamis malam Jumat Kliwon itu saya nggak tahu, benar-benar saya tidak tahu, benar-benar saya nggak tahu. Ya saya mampir lah gitu kan, ibaratnya mampir, saya tanya kan, berhenti saya tanya dalam bahasa Jambi kan, Pak ini ada apa Pak? Siapa yang meninggal Pak? Siapa yang meninggal? Terus si warga itu, bapak-bapak itu cerita, ada anak gadis meninggal tadi pagi, kecelakaan motor. Di mana Pak kejadiannya Pak? Ya nggak jauh lah dari sini katanya. Jadi dia ini ditabrak lari gitu kan. Jadi memang jalur itu memang jalur lintas rame gitu kan. Yang ya otomatis mana yang lewat di situ nggak ada yang pelan gitu kan. Memang mobil maupun motor itu kencang gitu kan. Oh, kalau gitu saya boleh nanya Pak? Nanya apa? Itu kejadiannya benar Pak pagi? Iya tadi pagi. Kecelakaan langsung meninggal di tempat Pak? Iya meninggal di tempat. Nggak jauh dari sini Pak. Nggak jauh dari sini kejadiannya. Saya boleh kalau saya boleh tahu ini masih umur berapa Pak kira-kira? Umurnya 17 tahun. Masih muda. Baru naik remaja gitu. Wah, saya mulai berpikir. Ini kayaknya pas ini kayak saya bilang kan. Nah, dari situ saya mulai datang, saya sempat ngelihat, masuklah kan, ngelihat kayak, bahwa benar. Saya begitu kan kalau di situ kan, kalau ada yang meninggal itu kan, kalau pihak keluarga datang itu kan boleh dibuka gitu kan. Nah saya waktu salah satu warga yang buka itu saya ngelihat gitu, oh benar perempuan sedang gitu kan. Ya udahlah, dalam hati saya, ya udah saya tunggu aja gitu kan. Jadi saya duduk ngobrol lah, ya resep, ibaratnya rangkaian pemakaman lah, ibaratnya udah dimandiin, dikapan, terus jenazah dibawa ke makam gitu kan. Sampai di pemakaman pun saya ngikut, saya pengen tahu kan, ibaratnya ini benar kejadian ini, kayaknya pas ini. Tapi saya belum tahu ini kejadian ini waktu ibaratnya hari dan tanggalnya itu pas gitu dengan apa yang dengan tujuan saya itu kan. Saya sampai ke pemakaman, ya dimakamkan lah kayak ibaratnya, dimakamkan. Nah, ya habis itu saya pulang gitu kan. Tapi saya udah tahu nih posisinya di mana, terus daerah makamnya itu, posisi makamnya itu di mana saya udah tahu. Berarti saya langsung buru-buru saya pergi ke rumah Pak Ahmad tadi kan. Sampai di rumahnya Pak Ahmad, saya bercerita sama Pak Ahmad, Pak saya udah ketemu Pak, udah 3 bulan, hampir 3 bulan saya berjalan, saya nyari informasi, ternyata ketemu Pak. Nah Bapak itu dengan wajah tersenyum lah ibaratnya kan. Nah setiap apa yang saya bilang kan gitu, semua itu pasti gitu, ada jalannya gitu. Nah sekarang gini aja, kamu udah tahu tempatnya? Sudah tahu Pak, benar itu perawan, benar Pak, umurnya 17 tahun Pak, belum menikah, saya bilang gitu. Ya kalau di kampung kan umur 17 tahun itu kan ya ibaratnya masih perawan lah gitu kan, belum tahu laki-laki lah gitu kan, yang namanya di kampung, jauh dari kota gitu kan. Tambah lagi di tahun itu kan ya bukan kayak tahun sekarang gitu kan, zaman anak sekarang kan. Oh kalau gitu boleh. Sebelum maghrib kita ke makamnya dulu. Kenapa Pak? Nanti saya ceritakan gitu kan. Nah saya pergilah berdua sama Pak Ahmad tadi, naik motor, saya pergi, saya sampai di lokasi. Begitu sampai di lokasi itu pas azan maghrib, nah Bapak itu nanya, mana makamnya? Ini Pak makamnya Pak. Oh dilihat Pak, oh ya benar, tanahnya masih merah gitu kan. Jadi Bapak itu bawa dari rumah itu bawa 1 botol aqua lah, air. Jadi entah apa lah gitu kan, saya juga nggak ngerti kan, Bapak itu juga nggak ceritain, saya cuma melihat. Jadi makam itu tanahnya disiram, dibasahin sama dia kan, dibasahin sama dia. Tapi saya sempat mau nanya tapi nggak berani nanya kan. Terus dia duduk jongkok, posisi jongkok. Tapi dia jongkok itu membelakangin misan itu yang kepala. Jadi
punggungnya ini di belakang nisan itu, sambil megang satu ranting pohon, terus ditusuknya ke belakang. Tapi dia nggak ngelihat, cek ditusuk itu, dia habis dia jongkok, nusuk, langsung diri. Ayo kita pulang, jangan lihat belakang lagi, kita pulang aja. Nanti jam 12 kita datangin. Nanti syarat-syaratnya saya kasih tahu di rumah. Nah, kita pulang ke rumah Pak Ahmad tadi kan. Pulang, dia duduk, saya duduk, terus dia bercerita. Begini nak, kata gitu. Nanti pas jam 12 tepat kita ke sana. Nah, ritualnya ini nanti kamu harus lakukan sendiri. Saya tidak membantu, saya sama sekali nggak membantu apa yang kamu kerjakan nanti. Kamu lakukan sendiri, tapi saya jaga kamu. Saya jaga kamu dari kejauhan. Takut ada gangguan apa-apa gitu. Tapi syaratnya itu kamu harus sendirian melakukannya. Saya mulai berpikir, apa saya berani gitu kan? Pak, apa berani saya, Pak? Kamu percaya? Saya bantu kamu. Nah, terus apalagi Pak yang harus saya lakukan? Nah, di saat kamu menggali kuburan itu, kamu nggak boleh pakai apa-apa. Jadi kamu gali pakai tangan kamu gali, tanpa pakai apa-apapun. Kamu harus gali pakai tangan, dengan keadaan telanjang. Wah, di situ yang saya agak bingung. Jadi gimana Pak? Kamu telanjang tanpa satu pakaian pun. Saya mulai berpikir, wah ini ada apa gitu kan? Tapi saya mulai agak terasa takut itu ada kan? Udah kamu tenang aja. Sambil dia ngobrol, bau saya ditepak sama dia. Kamu tenang aja, semua saya bantu. Nanti kamu berani gitu. Benar Pak, lihat aja nanti. Jadi menjelang jam 12 itu saya berpikir ini saya apa berani gitu kan, apa saya batalin aja gitu kan. Tapi mungkin bapak itu tahu gitu kan, lihat wajah saya itu wajah takut gitu kan. Terus dari jam maghrib udah mulai malam, pas jam 11 lewat lah, hampir jam 12 bapak itu datang lagi. Saya seperti gimana ya, kayak orang terpaku gitu. Jadi saya merokok, dikasih kopi saya ngopi, ngerokok, sampai nunggu jam 12 itu saya nggak sama sekali nggak bergerak, berdiri atau kemana, enggak. Saya tetap duduk di posisi awal setelah pulang dari makam itu. Nah, bapak itu di situ, bapak itu udah nanya, udah siap belum? Siap Pak. Nah, kalau udah siap, ini sekarang kamu minum dulu ini. Minum apa Pak? Jadi saya itu dikasih satu botol aqua itu, air ini udah saya ya jampi-jampi lah gitu ibaratnya. Kamu minum aja, nanti kamu tahu sendiri gitu. Nah, ya saya minum kan. Setelah saya minum itu saya seperti gimana ya, antara sadar, antara enggak gitu, tapi nyambung gitu. Tahu saya kayak hipnotis gitu kan, kayak saya itu dalam pengaruh gitu kan. Setelah saya minum itu saya merasa berani gitu kan, mental saya ada gitu kan, rasa takut itu nggak ada. Terus ini bulu tengkuk saya ini berdiri, begitu saya pegang itu nggak kerasa gitu, kayak orang nggak sadar gitu kan, tapi sadar. Saya masih ingat tempat itu, dari rumahnya bapak itu saya ingat masih. Nah, begitu sampai di lokasi, sekarang pakaian kamu buka semua Pak, buka telanjang. Saya buka, pakaian saya buka, celana saya buka, baju saya buka, celana dalam pun saya buka, telanjang saya buka. Nah, dari situlah saya mulai kayak ada yang membawa diri saya itu kayak apa gitu kan, kayak rasa berani itu timbul. Saya kayak seperti nggak sadar gitu. Begitu saya nyampe itu ke makam itu, bapak itu ya kira-kira jarak 50 meter lah.
sambil jaga-jaga, mungkin takut ada orang atau apa gitu kan, atau gangguan lain gitu kan. Saya itu kayak orang kesurupan. Begitu saya lihat makam itu, saya cabut apa itu mesannya itu, saya cabut, saya lepas, mulai saya gali seperti orang kesurupan. Jadi saya buka pelan-pelan, saya buka. Ada 1, 2, 3, 4 papan yang menutupi itu saya buka. Begitu saya buka itu, jadi mayat tadi itu dalam keadaan telentang. Itu tadi saya mimpi perempuan itu datang ke saya, itu dia tuh suaranya itu terngiang-ngiang di telinga kanan saya ini, dengan dia berbicara itu, bang, balikkan bang kali pocong saya. Tengah malam dia keluar, terus dia masuk kamar itu, dia lihat saya itu tidur dengan pocong. Jadi saya tidur, sebelah saya itu pocong. Itu dia lari teriak, nggak berani masuk kamar.